Assalamualaikum Ustadzah. Ya, Mbak Risa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadzah Mai. Sehat gak Ustadzah pagi hari ini? Insya Allah, insya Allah. Amin, amin ya Amin. rabbal alamin. Allahumma amin. Ustadzah kami ini kembali akan diingatkan oleh Ustadzah tentang Allah menegur dengan cara yang halus. Sebagai refleksi nih Ustadzah. Monggo, saya Iya. persilakan Ustadzah Maisyarah. Terima kasih Mbak Risa dan seluruh pecinta pendengar Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karena yang begitu besar yang diberikan kepada kita yang tidak terbilang ini. Semoga saja ini akan menuntun hati kita untuk tak henti-hentinya bersyukur kepadanya dan membasahi lisan kita dengan zikrullah agar kapanpun Allah mengambil kita, fa insyaallah akan dalam keadaan akhir yang terbaik, husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia suri toladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut yang setia sampai dengan kita-kita ini yang fa insyaallah berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, maka itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala sering menegur, membimbing atau membangunkan hati hambanya bukan selalu lewat musibah besar atau hal-hal yang begitu terlihat keras begitu. Namun bisa juga dengan teguran yang halus. Bisa juga peristiwa kecil, keraguan kecil, kadang rasa ketidaknyaman, peringatan di batin atau ujian yang terlihat seolah remeh. Tapi bila disadari itu menjadi pintu perubahan besar. Sehingga kalau kita sudah bisa merasakan teguran itu, adalah kita segera wasari'u ila maghfirah, bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah sering ayat ini kita pelajari bersama, kita tadabburi bersama di Al-Baqarah 155 itu bahwa Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa ujian, termasuk juga ujian kecil, adalah bagian dari ketentuan untuk bagaimana mendewasakan dan memantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang terjadi fenomena alam ataupun apapun yang ada di sekitar kita atau di dalam diri kita. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Bahwa musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu.
seringkali teguran itu juga sebagai agar perbuatan kita sendiri, bahwa itu adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk muhasabah kita, evaluasi diri kita sendiri. Juga ada di surat An-Ankabut juga, maksud saya ada di surat Al-Ankabut ayat 23 2-3, maksud saya akhasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja dengan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Sungguh kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui para pendusta. Nah, inilah bahwa untuk terus bagaimana mengetahui kualitas iman kita dengan tegurannya Allah Subhanahu wa taala yang begitu halus, ya, termasuk supaya tidak mudah berputus asa. Sering ayat ini kami ulang-ulang adalah sebagai penyemangat kita bahwa teguran itu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sejalan dengan supaya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Para pendengar sekalian yang berbahagia, bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Umar al-Juma'i radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mengendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah memanfaatkannya sebelum kematiannya. Seseorang bertanya kepada beliau, bagaimana Allah akan memanfaatkannya? Rasulullah menjawab, Allah Azza wa Jalla akan memberinya petunjuk untuk beramal soleh sebelum meninggal, kemudian mewafatkannya di atas amalan tersebut. Masya Allah. Maka Pak, kita lihat ya, orang-orang yang pendosa, banyak berbuat kesalahan, namun karena Allah mengendaki kebaikan baginya, ada sesuatu yang dilakukan dan itu adalah Allah memberinya kebaikan, maka Allah memberikan petunjuk sampai kemudian mewafatkannya, ya, dalam keadaan dengan amalan yang terbaik. Para pendengar sekalian, termasuk juga dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa kepayahan, penyakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan, dan kesusahan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya oleh sebab itu. Ya. Lima yusibu muslimin min nasobi wala wasobi wala hami wala khuzni wala adan wala ghomi hatta saukati yusakuha illa kafarullah biha min khotoyah. Itulah. Jadi sampai apapun yang terjadi hingga duri yang menusuknya, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya sebab itu. Para pendengar sekalian, nah kita tengok, kita lihat sejarah tarikh bagaimana Allah memberi kehalusan Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan hidayah atau peringatan kepada seorang hambanya, itu tidak lain adalah salah satu Khulafaur Rasyidin yang terkenal dengan singa padang pasir itu adalah Umar bin Khattab
radhiyallahu an. Salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal berani dan bijak, yang mana dulunya adalah menentang Islam, bahkan sempat menentang juga adiknya yang telah memeluk agama Islam. Namun kehidupan Umar berubah total ketika mendapati atau membacakan ayat Al-Quran surat At-Toha itu, yang langsung bacanya sendiri bahwa Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha ta'zilam mimman khalaqal arda was samaawatil ula. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu supaya engkau menjadi susah, kecuali sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Al-Quran ini diturunkan Allah yang telah menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Maka para pendengar, sejak saat itulah Umar menjadi sosok yang gigih menegakkan ajaran Islam dan dikenal sebagai pemimpin yang adil serta peduli terhadap rakyat. Ya, karena dia tahu bahwa walaupun pada hakikatnya selain sebagai singa pada pasir adalah terkenal sebagai penulis syair yang terbaik yang dituliskan dengan tinta emas ditempelkan di dinding Ka'bah. Tetapi dengan membaca surat Toha tadi, dia sadari betul ini adalah bukan buatan manusia, tetapi adalah betul-betul hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Nah, inilah sehingga dari kisah Umar bin Khattab ini memberikan banyak pelajaran dan teladan yang bisa dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada termasuk teguran halus ya, berupa bacaan ayat Quran, tetapi langsung menancap ke dalam hati. Nah, inilah para pendengar sekalian yang berbahagia, termasuk kisah Fudail bin Iyad itu, yang awalnya adalah seorang penjahat, tetapi akan menjadi ahli hadis, bahkan yang pernah merasakan mabuk cinta. Jadi Fudail bin Iyad ini saat muda adalah seorang tukang begal. Ya, bahkan kekuatan fisiknya ia gunakan untuk merampas hak-hak orang, sehingga orang akan merasa takut. Ya, dalam hanyutnya, dalam kehidupan sebagai penjahat itulah, maka ia berjumpa dengan seorang wanita yang membuatnya jatuh cinta dan merapikat. Sehingga setiap ada kesempatan untuk melihat si gadis itu, ia selalu ambil kesempatan. Sehingga lama-lama hati dan pikirannya semakin dipenuhi rasa cinta pada sosok wanita. Sudah mabuk istilahnya ya. Hingga perlahan-lahan tanpa terasa perbuatan jahatnya ini tersingkirkan. Karena hanya sibuk memikirkan cinta bagaimana mendapatkan perempuan ini. Karena rindunya, cintanya semakin membuncah, hanya tergantung terfikirkan adalah sosok wanita itu. Gejolak api kebuasan dan kejahatannya meredup ya, karena yang dipikirkan adalah bagaimana mendapatkan gadis pujaannya. Sehingga para pendengar sekalian yang berbahagia, maka pada suatu malam di saat yang menurutnya adalah tepat, orang-orang terlelap, tidur, tidak ada yang memikirkan bagaimana cara bisa merampok, tapi ia berpikir bagaimana cara bertemu si gadis itu untuk meredam rasa rindunya. Maka dalam gelap itulah dia berjalan menuju rumah si gadis, yang ia bayangkan adalah ia akan berdiri di dekat orang ia cintai. Maka dia naik pagar, di saat dia akan melompat dari pagar itu, ia berhenti sejenak. Karena terdengar suara yang betul-betul mengiris di hatinya. Dia dengarkan perlahan. Ternyata yang didengarkan itu adalah bacaan Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16 ya. Alam yakni lilladzina amanu antaksha'a qulubuhum
lidzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk mengingat Allah dan apa yang turun dari kebenaran Al-Quran? Janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka orang-orang yang fasik. Para pendengar sekalian yang berbahagia, hati Fodil yang saat itu sedang lepas dari cengkraman kepuasan atau keganasan jiwanya yang sedang terbuka dari penutup yang membuatnya hati keras. Masya Allah, ternyata bacaan ayat itu menggoncangkan relung kalbunya sehingga yang membuatnya tersadar seketika jiwanya bergetar. Di atas pagar itu ia berteriak histeris seraya mengatakan, "Ya Allah, wahai Rob, sudah datang waktunya." Ia pun terjatuh dari pagar itu. Nah, inilah para pendengar sekalian yang berbahagia. Titik hijrahnya Fudail, kemudian dia bertobat dan memulai hidup baru dengan hati yang baru. Dan kemudian ia rihlah hijrah ke Mekah, dan dalam perjalanan ke Mekah itu ia bermukim dulu di Kufah sehingga akhirnya menjadi sosok panutan yang kemudian terkenal sebagai ahli hadis terkenal sepanjang sejarah. Para pendengar sekalian, sehingga pada hakikatnya teguran dari Allah adalah tanda rasa cintanya dengan caranya Allah yang paling halus. Dengan cara itu Allah memberikan ujian dan musibah. Jika bukan karena musibah atau ujian, tentulah akan banyak mata yang enggan menangis, hati yang enggan rendah hati, tangan yang enggan menengadah ke atas, bibir yang enggan istighfar, kening yang enggan bersujud, dan hidup terus lalai. Tapi dengan caranya yang Allah pilih halus itulah yang kami berikan contoh dua kisah bersejarah ini, maka semoga ini akan menjadikan kita terus untuk merespon teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertafakur, merenung, bermuhasabah, istighfar sebanyak-banyaknya dan bersegera bertobat. Sudah segera ditepiskan hal-hal yang membuat kita lupa kepada Allah. Memperbaiki terus tindakan mulai yang kecil sampai yang besar. Kalau kaitannya dengan itu kemaksiatan itu diawali dengan HP, maka notifikasi yang memicu dosa dihapuskan. Bahkan jadwal sholat itu kemudian diganti dengan notifikasi jadwal sholat. Dan Al-Quran ini terus menghubungkan dengan kolbu kita, ditadaburi, apalagi ayat-ayat yang menyentuh kolbu kita untuk bisa meneteskan air mata kita karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pilih lingkungan sahabat yang soleh, majelis-majelis ilmu, fa insya Allah kita akan mendapatkan rahmah, barakah, dan itu menjadi hidup ringan. Sekali lagi seperti yang ada di surat Toha tadi, bukan menjadi beban, bukan menjadi kesusahan dengan membaca dan mentadaburi Al-Quran, tetapi adalah sebagai jalan untuk bisa menjadi sosok yang lebih cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hamba-hamba yang abdan syakuro, pandai bersyukur. Semoga kita termasuk di dalamnya. Begitu Mbak Risa. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini sudah ada yang langsung bergabung Ustadzah. Saya langsung terima ya dari Pak Damanhuri yang ada di Blimbing. Assalamualaikum Pak Damanhuri.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Resa, salam Alhamdulillah. ceria, salam sehat. Amin, amin. Sehat nggih, Umi, Pak? nggih, alhamdulillah sehat, sehat, sehat fisiknya. Amin. Ekonominya masih lesu ini di bawah ini. Nggih, monggo pertanyaannya dengan Ustadzah Kita, Maisyarah. Umi ya, kita kan suruh mentadaburi ya. Misalnya kita kalau contoh-contoh tadi di Quran, suri toladan Sayyidina Umar, kemudian tadi yang bertobat dengan eh, hal-hal yang menimpa dirinya lalu bertobat dari perbuatan jahat menjadi baik. Tapi yang aneh negeri ini sekarang ya jadi pertanyaan ini gini, Umi. Saya lihat masyarakat ini banyak yang bertobat lah, mengisi shop-shop sebaik sholat, macam-macam dakwah sudah semakin banyak. Kemudian ini apa majelis-majelis taklim ini semakin kita akses itu lebih mudah gitu loh. Tapi kita lihat sekarang kenyataan kan semakin Indonesia ini kita lihat global juga semakin buruk gitu loh. Gimana cara kita memandang individu-individu kita ini apa tobat kita ini tadabur kita ini tidak diterima oleh Allah gitu loh. Bencana di mana-mana. Kemudian kemarin sampai orang lapar menjara. Lalu sekarang ini sudah lagi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran masih kita rasakan gitu. Yang kaya dapat, yang miskin tidak. Gimana cara memandang Umi melihat situasi seperti ini gitu. Karena sekarang ini ya seperti ini kondisi Indonesia ini kebohongan para pejabat masih ada gitu loh. Politik dinasti masih ada. Mungkin cara merubahnya gimana menurut pandangan Islam? Atau kita berdoa saja sekalian hancur-hancur gitu. Benar nggak gitu? Saya kira itu Mbak Reza. Salam sehat, salam anti korupsi. Ya kita ucapkan besok teman-teman disabilitas, salam disabilitas gitu Mbak. Tanggal 3 Desember Mbak. Siap, Terima Pak kasih Mbak Kamarudin. Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Umi, Ya, Ustadzah monggo langsung dijawab. ya keadaan yang kompleks akhir zaman, mungkin lebih kompleks dari zaman Rasulullah dahulu. Tetapi dulu yang dilakukan Rasulullah adalah kaitannya kalau di tempat kita, maka hal-hal yang menyebabkan ketidakbaikan itu kita hijrah, move on, ya. Kemudian menata diri di sana. Sedangkan ya hal-hal yang kemudian termasuk musibah katakan besar ya, banjir melanda sampai seperti itu memberangus semuanya. Tidak lain itu artinya ada di surat Asy-Syura yang saya bacakan tadi Pak Damanhuri. Jadi wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aidikum. Ya. Jadi apa saja yang menimpa karena perbuatan tanganmu sendiri ya. Sehingga nah kalau ini kan terlihat tidak sendiri tangannya ini. Adalah banyak tangan-tangan ya. Maka itulah yang terkena juga adalah banyak manusia, banyak orang ya. Maka untuk menyikapi ini adalah ya sekali lagi yang sering saya sampaikan adalah kita ibda binafsik ya. Diawali semuanya dari diri sendiri dulu. Tetapi kalau masih ada di hadapan kita seperti itu, ya maka setidak-tidaknya yaitu kembali kepada bahwa itu adalah akibat dari tangan mereka, ya, dari kelakuan mereka. Dan insya Allah semuanya Allah akan balas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi insya Allah kalau diri kita dan saudara kita dan lingkungan kita semuanya masih tetap menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan dengan alam ini kita ikut menjaganya, maka masih akan terselamatkan. Kalau toh ternyata semuanya nanti naudzubillah min dzalik ya. Jadi ikut arus semuanya, maka itulah maka teguran Allah yang lebih besar dan ini kita tidak inginkan seperti itu. Nah, untuk menyikapi inilah, jadi tapi tidak usah ikut tadi, ya wis harus kita hancurkan semuanya, ya tidak.
ya maka kan juga tidak semuanya dari sekian banyak musibah itu adalah yang insya Allah akibat tangan-tangan mereka sendiri juga, dan peringatan kepada kita semua supaya tidak terjadi hal seperti itu. Saya kira seperti itu Mbak Resa dan Siap, Pak Tamaruri. Ya. Ustadzah. Dari Pak Suko Krian Sidoarjo, Ustadzah. Assalamualaikum, Ustadzah Hajah Mesyaro bersama baik. Waalaikumsalam Pak Suko. Mohon izin tanya dengan cara bagaimana sebelum hari itu tiba untuk memperbaiki diri sebaik mungkin, cara mengerjakan dengan istiqomah dan konsisten agar ketika waktu yang ditentukan datang, karena kita tidak pernah tahu kapan maut akan menjemput. Mohon pencerahannya. Amin. Ya. Matur nuwun pangestunipun. Ya. Sebelum menjawab Pak Suko, kita terima di line telepon ya Ustazah. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Pak Permadi suaranya kecil sekali. Mohon izin. Kecil ya, Pak. Nggih, monggo silakan. Ini sudah cukup bisa di. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Beberapa Ya, mohon dulu maaf. suaranya nggak bisa masuk. Ya. Mohon maaf, itu tadi apa itu? Ingat saya Nabi Sulaiman yang wafat ketika itu yang dimakan oleh rayap tongkatnya itu, ya. Sampai pun pada sejarah negeri mana ya yang dilanda itu ya, Sabah atau apa. Dan Ya, baru ayat-ayat itu wasari'u ila maghfirat gitu. Wasari'u ila maghfirat itu terpaksa maupun tidak terpaksa atau bagaimana Ustazah. Dan tadi Ustazah indikan bahwa berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Ada lagi ayatnya berikan kabar kepada orang yang durhaka. Kabar gembira itu sama-sama kabar gembiranya. Bagaimana Ustazah mensikapinya itu? Apa itu? Yang jelas terpaksa maupun tidak terpaksa itu memang kehendak Allah. Oleh karena syari'i tadi bagaimana Ustazah mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalannya ibadah. Assalamualaikum Mbak Liza Sumintegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah. Nggih, Ya, Pak. alhamdulillah, terima kasih. Ya. Monggo, Ustazah. Nah, dalam istilahnya Pak Suko ini yang adalah bagaimana mempersiapkan husnul khotimah begitu ya. Jadi selama Allah Subhanahu wa taala terutama memberikan kita kesehatan, kebarokahan insya Allah. Nah ini kita gunakan insya Allah seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Nah, baik itu adalah terutama ibadah mahdhah, tetapi juga tidak sampai mengabaikan muamalah, hubungan sesama manusia dan juga alam sekitar. Nah, inilah nanti kalau sudah yang diharapkan adalah tertuntun menjadi sebuah kebiasaan, ya. Kebiasaan-kebiasaan yang wajib, ya, dan kebiasaan-kebiasaan yang sunnah, ya. Itu kalau sudah tertancap di dalam dada, kalau tidak dikerjakan itu, ya kadang-kadang yang sunnah, walaupun ini adalah sunnah misalnya, ada yang terlewatkan, tidak terlewatkan, itu akan merasa menyesal betul, ada hal yang kehilangan. Ya. Maka dari sinilah terutama adalah bagaimana terus berbuat kebaikan pada sesama, pada masyarakat, ya adalah kepedulian, berbagi sekecil apapun, ya. Maka inilah yang akan bisa nanti menjadi jalan, ya, untuk bisa mendapati akhir yang husnul khotimah. Jadi bukan memang kan sabda Rasulullah, man akhiruhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang pada akhirnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Tetapi tidak bisa hanya sekedar dihafalkan itu. Tetapi adalah dari jiwa perilaku yang tulus, yang memang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana nanti akan tertata, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke sana. Karena itulah
diupayakan, ya sekali lagi diupayakan, diikuti dengan terus istighfar yang tidak putus agar di dalam perbuatan baik ini betul-betul bisa istiqomah. Terus saja, kadang ada terlewat langsung dikembalikan. Kalau sudah apapun terbiasa dengan perbuatan baik, maka kalau tidak melakukan kebaikan itu akan merasa sangat-sangat rugi bagi diri kita sendiri. Misalnya terlewat tidak bertahajud, terlewat tidak memberikan sedekah, ya ini akan terus menjadi sebuah kebiasaan. Itulah salah satunya atau hal-hal yang insya Allah bisa membimbing kita kepada husnul khotimah. Ya, terima kasih Pak Permadi. Wasari'u ila maghfirah itu adalah di surat Al-Imran. Bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa besar, dosa kecil itu sering tanpa disadari. Banyakan dari kita ini, ya. Maka itulah untuk bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja, kenapa juga di dalam sholat ini begitu selesai salam adalah tuntunannya tidak mengucapkan alhamdulillah, sudah selesai sholat, bukan. Tetapi tetap dituntun Rasulullah untuk astagfirullahaladzim. Karena tanpa terasa mungkin kita tadi sudah bertakbiratul ikram mengucapkan Allahu Akbar, tetapi ternyata setelah itu hati kita ada melencengnya, mengingat yang lain-lain. Nah, inilah beristighfarnya ke sana. Tetapi tadi memang sering menjadi pikiran kami bahwa kabar gembira itu tidak hanya untuk orang-orang yang beriman, tetapi sampaikanlah kabar gembira akan azab yang pedih. Nah, ini bagaimana azab yang pedih kok menjadi kabar gembira? Maksudnya adalah kalau engkau tidak bersegera kepada ampunan Allah, ya terus no wis, istilahnya istidratnya Allah begitu. Wis terus no, kalau tidak kapok saja. Ya terus no, tapi toh akhirnya kamu nanti akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, itulah bedanya dengan berilah kabar gembira kepada orang yang beriman. Nah, kalau orang beriman, kabar gembiranya adalah nanti endingnya Allah akan berikan wajanatin arduha samawati wal ard, akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Begitu Pak Permadi. Jadi kan banyak orang itu sampai dikatakan tadi Pak Taman Huri yang kaya makin kaya, tetapi kemudian lupa kepada yang miskin. Ya, lanjutkan terus. Tetapi ternyata kalau tidak ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kabar gembiranya apa? Ternyata apa yang diusahakan lenyap dalam sekejap, langsung hilang. Kena mungkin tadi entah lahar, entah gempa bumi, entah kebakaran dan sebagainya. Saya kira begitu, ya. Pak, semoga ini bisa diterima tadi Pak Permadi maupun sekaligus Pak Taman Huri. Dari line telepon kembali ada yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Riza. Monggo Mas Faris. Langsung ke pertanyaannya ke Ustazah ya. Ke Ustazah Masyarah. Langsung. Ini gini pertanyaannya Mbak Riza. Ini kan saya ada masalah dengan teman ya. Itu saya sudah beberapa kali sudah minta maaf ke teman, ke beliaunya. Namun setiap kali saya menelpon itu selalu masalahnya diungkit-ungkit terus lah. Itu padahal saya sudah minta maaf lah, itu saya harus bagaimana, harus istiqomah atau bagaimana begitu. Apa saya biarkan saja atau bagaimana? Soalnya saya sudah beberapa kali ngomong minta maaf, nggak bakalan saya ulangi lagi. Tapi ketika saya telepon beliaunya, tapi beliaunya masih terus saja marah begitu sama saya. Siap. Ya, matur suwun Mbak Riza. Sami-sami Mas Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab Mas Faris nggak Ustazah? Ini di WhatsApp ada Pak Rafiq di Bulu Lawang. Assalamualaikum, mau tanya di luar tema dari Pak Rafiq Bulu Lawang. Sholat sunnah suruk itu apakah ada? Matur nuwun. Monggo Ustazah. Sudah? Satu penelpon lagi ya Ustazah, ini sudah ada yang tersambung kembali. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Mbak Diza. Monggo dengan Ibu. Sama Umi Maisaroh dari Nggih. Ibu Anggun di Batu. Bu Anggun, monggo silakan. Iya, sehat ya Mbak Diza. Alhamdulillah, sehat nggih Bu Anggun? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sehat. Ini makanya ke Ustazah. Ini Ustazah, saya ini kan punya teman. Terus dia itu punya anak perempuan itu umurnya sudah 40 lebih, tapi belum nikah. Setiap hari ketemu saya itu orangnya mesti nangis. Terus bagaimana ya Umi? Minta solusinya ke Umi. Apa ada amalan apa biar anak ini tadi cepat menikah? Terus ada doa apa gitu Umi? Yang terima kasih. Semoga Umi Maisarah diberi kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Ustazah Mai. Iya, baik. Yang Mas Faris minta maaf yang berkali-kali, tapi lewat telepon ya, masih rasanya. Lah ini panjenengan sudah berusaha berbuat ihsan ya. Karena itulah mungkin untuk yang trik yang terakhir tidak hanya lewat telepon ya, adalah diupayakan cari waktu yang tepat untuk datang ya. Nah, ini nanti kita tunggu responnya ya. Kalau sudah dengan telepon, sudah kemudian datang, masih belum juga ya. Kira sambil memang ini kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun, insya Allah ya kita kemudian betul-betul bertobat diampuni oleh Allah. Tetapi memang diperintahkan bagaimana caranya sampai bisa mendapatkan permaafan dari seseorang itu. Betul-betul harus dikejar ya sampai apa yang harus saya lakukan ya sampai mendapatkan maaf. Dulu kan ada ayahnya Imam Syafi'i itu ya, padahal tidak mencuri, tidak menemukan buah, insya Allah buah delima saja harus minta permaafannya harus dengan bekerja selama 2 tahun. Nah, seperti ini diminta apa yang harus saya lakukan supaya mendapatkan maaf panjenengan. Ya, itu dilakukan dulu Mas Faris. Kalau kemudian yang diminta itu adalah mungkin berlebihan yang tidak mampu panjenengan lakukan, ya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan panjenengan sudah punya iktikad baik untuk meminta maaf. Kalau dia tidak mau memaafkan dengan bukan alasan syar'i, maka dia termasuk orang yang sombong ya. Apalah dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha segala-galanya adalah minta ampun. Cara itu dulu Mas Faris ya, didatangi tidak hanya sekedar telepon dan diminta dengan sangat upaya apa yang harus dilakukan agar mendapatkan maaf. Pak Rafiq, ada memang sholat syuruk itu adalah sholat awal duha, adalah setelah matahari terbit. Jangan kalau pas matahari terbit kan tidak boleh. Nah, ini biasanya adalah terutama dilakukan orang-orang yang habis iktikaf sholat subuh berjamaah, kemudian dengan bertadabur, membaca Al-Quran, atau mengikuti majelis taklim sampai kemudian setelah matahari terbit, maka disitulah namanya sholat syuruk awal daripada duha 2 rakaat gitu. Yeah. Untuk Bunda Anggun, ya ini tadi yang berkeluh adalah ibu temannya ya. Dan ini diharapkan si ibu ini juga memaafkan segala apa yang pernah dilakukan putrinya ini. Termasuk diminta putrinya mungkin punya kesalahan kepada siapapun orang-orang yang pernah terdolimi. Seperti yang dikatakan oleh Mas Faris tadi, diminta maaf. Tapi kalau insya Allah ibunda sudah berikan maaf, maka minta keridhaan kedua orang tua, terutama ayah, ibu dan ayah. Termasuk ayah juga diminta apakah ada sesuatu ganjalan sehingga menjadi penghalang. Kalau kemudian kedua orang tua sudah, maka doanya adalah memakai Robbi la tadarni wa anta khairul warisin. Ya, itu diminta
pada Allah Subhanahu wa taala. Doanya Nabi Zakaria ini yang dulu minta supaya tidak sendiri, ya, ada teman, ada kelanjutan. Itu doanya seperti itu. Tapi diikuti dengan banyak bersedekah, berinfak, terutama kepada anak-anak yatim, ya bisa bertawasul ke sana, insya Allah akan nanti diberi jodoh yang terbaik. Minta sholat malamnya ditegakkan, duhanya juga diikuti dengan bersedekah sambil berdoa tadi adalah Robi la tadarni wa anta khairul warisin. Begitu. Siap, Ustazah. Satu pertanyaan kembali di WhatsApp ya Ustazah dari Bu Dewi di Blimbing. Assalamualaikum Ustazah, saya pernah mengalami masa di mana semua rencana saya tidak berjalan sesuai harapan, tapi hati saya justru terdorong untuk lebih rajin ibadah. Seolah Allah ingin saya duduk dulu, tenang dan kembali menguatkan hubungan dengannya. Bagaimana cara membedakan apakah itu ujian atau teguran dari Allah? Ya, ujian dan teguran istilahnya senada, ya. Ujiannya berupa itu tidak semulus yang diharapkan. Nah, dan tegurannya seperti itu, ditegur. Akhirnya kan panjenengan merasa, oh ya, saya harus rehat dulu. Maka dengan kemudian rehat, hati tertata, ibadah kemudian lebih tertata, akan lebih nyaman, kemudian bisa menikmati ibadah, insya Allah disitulah Allah akan memberikan. Nah, itu yang namanya wa may yattaqillah. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yaj'allahu makhraja. Nanti Allah akan memberikan jalan keluar. Dan insya Allah Bu Dewi sudah panjenengan rasakan ya jalan keluarnya itu, ya. Karena tadi sudah ada ketenangan, ya. Jadi tadi ujian yang dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana itu kehilangan atau tidak sesuai dengan harapan, ya. Tetapi akhirnya mendapatkan wabasyiris sabirin, mendapatkan kabar gembira karena kesabaran panjenengan mau terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya mendapat jalan keluar. Nah, inilah juga pembelajaran bagi kita semua, Mbak Risa dan para pendengar sekalian yang berbahagia. Maka itulah tersambung lagi Pak Permadi ya. Jadi karena kesabaran maka diberi oleh Allah kabar gembira. Dan kabar gembiranya bagi orang yang sabar, bagi orang beriman adalah jannah yang seluas langit dan bumi. Tapi kabar gembiranya bagi orang yang dolim, yang kufur, ya tidak lain adalah berupa istidrat yang akhirnya adzabil syadid, azab yang sangat pedih. Karena kenapa dikatakan kabar gembira? Karena melihat ketidakbaikan itu dari Allah, ada yang malah tertawa-tawa. Bahkan kaum-kaum sebelumnya adalah berharap-harap menantang mana itu azabnya, mana azabnya. Lah itu kan kalau sudah diberikan menjadi kabar gembira bagi mereka. Lah ini kan yang kau minta. Nah, itu. Ngaten nggih. Siap Ustazah. Alhamdulillah sudah tuntas Ustazah dan kita sudah ada di penghujung waktu untuk Mutiara Pagi hari ini Ustazah sebagai penutup. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak Resa atas kebersamaannya. Semoga kita tetap bisa alhamdulillah tidak bosan, tidak lelah untuk terus berbuat baik sehingga tadi seperti yang pertama disampaikan Pak Suko akan menjadikan jalan untuk menuju husnul khotimah. Dan ini maka banyak kita lihat contoh tarikh sejarah-sejarah itu sebagai penguatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada tadi semuanya yang sudah bergabung WhatsApp maupun telepon. Salam semuanya, salam sehat, bahagia dan terus salam istiqomah ya. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Hajah Masyarah SPD dengan pembahasan kita mengingatkan kembali tentang bagaimana Allah menegur dengan cara yang halus.